Perkenalkan, nama saya Faras Fadil Hasan, biasa dipanggil Faras atau Bang. Di video kali ini, saya mewakili SMK di Indonesia akan menjelaskan seni budaya, khususnya di bidang teater. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah tahu apa itu SBU. SBU adalah ekspresi kreatif dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan identitas suatu masyarakat atau kelompok. Ini mencakup berbagai seni seperti seni visual, seni pertunjukan, seni sastra, arsitektur, dan tradisi-tradisi budaya lainnya. Seni budaya umum seringkali menjadi sarana untuk memperkuat identitas budaya dan mengungkapkan keindahan, kearifan, serta cerita berbagai tradisi dan sejarah yang ada dalam masyarakat kita. Nah, karena pulau di Indonesia banyak, jadi budaya kita tuh ada banyak. Seperti budaya ini, dan nggak tahu. Nah, kita akan di sini saya akan menceritakan atau memberitahu apa itu seni budaya, khususnya di bidang teater atau seni pertunjukan. Teater adalah seni pertunjukan di mana suatu individu atau kelompok orang memerankan karakter-karakter dalam sebuah cerita atau skenario untuk disaksikan oleh penonton. Jadi, teater adalah pertunjukan yang disaksikan oleh penonton atau audiens. Nah, teater itu biasa berisi pertunjukan drama, musikal, monolog, komedi atau dan lain sebagainya. Teater tidak hanya sekedar hiburan, juga menjadi medium untuk menyampaikan ide, gagasan, nilai-nilai dan atau kritik terhadap suatu aspek, seperti kritik terhadap pemerintah, menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, atau seperti debat capres yang waktu itu. Nah, udah apa lagi ya? Pokoknya seperti itulah. Nah, teater juga itu terdiri dari aktor, sutradara, tim di belakang panggung untuk menyiapkan panggungnya, dan lain-lain. Nah, tugas aktor itu dia memainkan peran sesuai peran yang disiapkan oleh sutradara. Tugas sutradara menyiapkan naskah cerita yang ingin disampaikan teater itu atau pertunjukan itu agar ceritanya berjalan dengan lancar. Terus apa ya? Nggak tahu. Teater dalam konteks budaya juga berfungsi untuk menjadi wadah untuk memelihara atau mewariskan sebuah memperkaya tradisi lokal seperti pertunjukan wayang, ketoprak, atau drama-drama daerah lainnya, agar mereka tahu identitas kekayaan warisan di daerah tersebut atau warisan budaya di daerah tersebut. Nah, teater juga menjadi bahan untuk itu. Iya, itu. Teater juga berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam teater itu mengajarkan kita untuk kerjasama. Kenapa kerjasama? Karena dari aktor satu ke aktor lainnya dia harus kerjasama atau saling berinteraksi agar jalannya cerita itu bagus. Nah, kalau nggak berinteraksi antara satu aktor dan aktor lainnya, dia akan gagal ceritanya. Nah, jadi aktor juga harus kreatif agar dia dapat memerankan sesuai peran yang diberikan sutradara agar sesuai dengan cerita atau naskah cerita tersebut. Nah, mungkin cukup segitu saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan tentang apa itu teater. Nah, kalau kalian pengen nonton teater di sekitar metro atau di dekatnya, pokoknya di daerah saya lah, kalian bisa nonton di teater malam punyanya A Duma. Nah, cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu ada orang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Zulkarnain dari kelas PPLB RPL atau RPLB kelas 10. Nama panggilan saya Febrian Zulkarnain. Nama yang cukup aneh. Kenapa dipanggil payung? Nah, karena gaya rambut pada saat itu. Baik, di video kali ini saya akan memberikan pendapat saya mewakili diri saya dan semua siswa yang berada di SMK Negeri 3 Metro, khususnya kelas saya dan Indonesia. Saya akan memberikan pendapat saya tentang mengenal SPU atau seni budaya umum, khususnya berada di bidang teater. Menurut pendapat saya, dengan adanya SPU di kelas 10 ini sangat membantu dengan saya yang telah mengenal pelajaran SPU atau seni budaya umum ini. Berikut beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama dan paling umum, pastinya kita perlu paham dengan apa itu SPU atau seni budaya umum. Langkah selanjutnya, belajar SPU membuat saya akan mungkin juga teman-teman yang ada di sana menjadi pribadi yang lebih baik dan merasa beda atau percaya diri. Itu karena di dalam seni teater kita dituntut untuk berani di depan umum, percaya diri di depan umum, dan jelas itu butuh kepercayaan diri yang maksimal. Poin kedua, bagi saya setelah belajar seni teater, saya dapat bicara menjadi lebih lancar, tidak menjadi belibet. Di teater kita dituntut bisa berbicara dengan orang yang ramai. Itu pasti sangat butuh latihan untuk berbicara atau berdialog supaya tidak belibet saat tampil. Dan pastinya jika kita belibet, penonton akan kebingungan dengan apa yang kita bacakan di dalam panggung itu, apa yang kita ceritakan di dalam panggung itu. Bahkan penonton bakal sangat kebingungan jika belibet. Poin ketiga, menurut saya karena kita sudah pede dan lancar dengan berdialog atau berekspresi tubuh di depan umum, itu akan membuat kita dapat mengungkapkan pendapat kita atau isi pikiran kita tanpa adanya kehilangan rasa pede itu. Dan pastinya jika pede yang berlebihan itu tidak akan baik untuk kita, dan jangan terlalu berlebihan. Poin keempat, pasti pikiran saya akan menjadi lebih terbuka dan jadi lebih mudah memberi kata-kata saat kita berbicara langsung atau mengungkapkan yang secara tiba-tiba, juga bisa dengan naskah dan tulisan tangan. Membaca tulisan teks itu akan menjadi sebuah yang lancar. Itu disebabkan dalam seni teater kita sering menemukan naskah-naskah dengan kosakata yang penuh makna yang sangat beragam dan juga disertai majas-majas yang beragam. Dan kita juga dapat menjadi semakin kreatif hal apapun tentunya pada seni teater. Kita juga dapat lebih mudah mengungkapkan rasa atau ekspresi tubuh itu. Kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa saat tampil, karena dengan itu kita akan menjadi lancar dan pede, maksimalkan dalam memerankan tokoh-tokoh tertentu. Dan itu benar-benar harus 100% mengeluarkan atau mengungkapkan rasa dalam memerankan tokoh-tokoh tertentu. Semua latihan yang keras, siang malam, sore, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu merupakan waktu yang sangat banyak untuk belajar seni teater. Baik, dengan ini saya selesai mengeluarkan pendapat saya tentang SPU atau seni budaya umum, dan juga akan selalu menjadi pembelajaran dan pengalaman di seni teater ini
untuk kelas 10. Terima kasih juga untuk Duma karena telah mengajar seni teater di kelas 10 ini dan akan menjadi pembelajaran saat dewasa nanti. Maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Saya Febri Zulkarnain dari kelas 10 RPLB. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keiza. Saya ingin mempresentasikan tugas seni budaya. Pembelajaran saya bersama Duma itu bertentu berdasarkan teater saja. Kami juga membahas tentang sejarah teater, bagaimana ia berkembang dari zaman ke zaman dan berbagai aliran dalam seni pertunjukan yang telah muncul sepanjang waktu. Ini juga membuat mata saya terhadap betapa luasnya spektrum teater dari zaman drama klasik Yunani hingga teater modern dan eksperimental. Duma juga menunjukkan pentingnya kritik dan analisis teater dalam memahami karya yang lebih dalam. Kami membahas beberapa karya teater yang terkenal dan mempelajari bagaimana para kritikus menilai aspek-aspek seperti plot, karakterasi, dan pesan yang disampaikan. Saya belajar cara menilai sebuah pertunjukan dari berbagai sudut yang tidak hanya meliputi keindahan visual atau kekuatan akting, tapi juga kedalaman naskah dan pengaruh terhadap penonton. Selain teori dan sejarah, Duma juga memberikan kesempatan kepada saya untuk praktik langsung. Saya diberikan kesempatan untuk mencoba berakting, mendesain set, dan bahkan mencoba menulis naskah pendek. Kegiatan-kegiatan ini membantu dalam memahami teater secara menyeluruh, mengalami langsung bagaimana tekanan dan kegembiraan yang terlibat dalam produksi teater. Duma juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam teater. Saya belajar bahwa produksi adalah hasil kerja keras orang, dari penulis, sutradara, aktor, desainer set, teknis lampu, hingga kru panggung. Setiap orang memiliki peran penting yang harus bekerja secara harmonis dan mencapai hasil yang maksimal. Ini mengajarkan saya untuk pentingnya komunikasi dan kerjasama setiap proyek kreatif. Dengan segala pengetahuan dan pengalaman saya yang diperoleh dari belajar bersama Duma, saya tidak mengerti tentang teater, tapi juga
merasa terinspirasi untuk terus menggali dan mungkin suatu hari berkontribusi dalam dunia teater. Belajar teater bukan hanya tentang memahami seni pertunjukan, tetapi juga tentang memahami kemanusiaan dan berbagai cara mengungkapkan melalui panggung. Oke, sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tabi pun. Perkenalkan, saya Muhammad Syarif Kismartanto, biasa dipanggil Mahathir, berasal dari SMK Negeri 3 Kota Metro Lampung dan kelas 10B jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Saya hadir di sini mewakili SMK Negeri 3 Metro dan seluruh Indonesia untuk berbagi pengalaman saya setelah mengenal pelajaran seni budaya umum, khususnya tentang teater. Sebagai remaja yang tumbuh di kota Metro, saya harus mengakui bahwa pemahaman saya tentang dunia seni dan budaya terbilang terbatas. Sebelumnya, teater bagi saya hanyalah sebuah kata yang terdengar asing tanpa makna yang jelas. Saya bahkan tidak menyadari bahwa di kota Metro terdapat komunitas-komunitas teater yang berkiprah dengan semangat dan kreativitas mereka. Namun semua itu berubah ketika di semester 2 tahun pertama di SMK, seorang guru seni budaya mengajarkan tentang teater. Beliau bernama A.A. Duma. Dengan bimbingan beliau, saya dan teman-teman dibawa untuk menjelajahi dunia teater dengan mata yang baru terbuka. Saya mulai memahami bahwa teater bukan sekedar pertunjukan di atas panggung saja, tetapi sebuah wadah di mana cerita, emosi, dan pemikiran dapat disampaikan dengan cara yang paling mendalam dan indah. Sebelumnya, setelah belajar Duma, saya menemukan komunitas teater seperti teater malam serta adanya pertunjukan teater di kota Metro. Di video ini saya akan membahas lebih dalam tentang apa yang telah saya dan di video ini saya akan membahas lebih dalam tentang apa yang telah saya dapatkan dari belajar teater bersama Duma. Pertama, apa itu teater? Teater adalah seni panggung di mana cerita atau skenario dipentaskan secara langsung. Ini melibatkan aktor yang memainkan peran, dialog, gerakan, dan musik untuk menggambarkan cerita kepada audiens. Teater dapat menjadi hiburan, pendidikan, atau menyampaikan pesan secara politik. Kedua, unsur-unsur teater. Teater terdiri dari beberapa unsur, diantara lain naskah. Naskah adalah teks yang berisi dialog, deskripsi adegan, dan petunjuk lainnya untuk para aktor. 2. Aktor. Aktor adalah orang yang bertugas memerankan karakter-karakter dalam naskah. 3. Sutradara. Sutradara adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan memimpin pertunjukan. 4. Staf produksi. Staf produksi adalah orang-orang yang bekerja di belakang layar untuk mendukung pertunjukan, seperti penata gas, penata kostum, penata cahaya, penata suara, dan yang lain-lain. 3. Manfaat teater. Manfaat teater ada 8. Pertama, perkembangan kreativitas. Teater merangsang imajinasi dan memungkinkan eksplorasi karakter dan cerita baru. 2. Peningkatan kemampuan berbicara dan berkomunikasi, melibatkan berbicara di depan umum dan berinteraksi secara efektif dengan rekan-rekan sebaya. 3. Kepercayaan diri, latihan, dan pertunjukan di depan umum, membantu mengatasi ketakutan dan peningkatan keyakinan diri. 4. Pengembangan kerja tim, melibatkan kerjasama dan kolaborasi erat dengan sesama aktor atau kru produksi. 5. Penyadaran budaya dan sejarah, menyajikan tema-tema yang memperkaya pemahaman tentang budaya dan sejarah. 6. Empati dan pengertian, memungkinkan untuk merasakan dan memahami perspektif orang lain melalui karakter. 7. Hiburan dan relaksasi, memberikan hiburan yang bermakna dan menghilangkan stres dari rutinitas sehari-hari.
8. Peningkatan keterampilan akting dan penunjukan. Kesempatan untuk memperbaiki keterampilan akting dan penunjukan dalam kehidupan langsung. Teater bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan dan cerita yang kuat kepada penonton. Melalui teater, kita bisa merasakan emosi dan pengalaman dari karakter cerita tersebut. Teater juga bisa menjadi alat yang efektif untuk kritik sosial media dan refleksi diri. Jadi, pada intinya, teater itu cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Teater mengajarkan kita tentang kepercayaan diri, berbicara di depan umum, dan melatih kerja tim yang berguna untuk kita agar selalu kompak dalam mengerjakan sesuatu. Teater juga mengajarkan kita tentang bagaimana merasakan dan memahami perspektif orang lain. Teater pun bisa menjadi alat untuk kritik sosial dan bisa menjadi sarana untuk merefleksikan diri. Balik lagi. Ya, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Berawal dari ketidaktahuan mengenai seni budaya umum, khususnya teater, sampai penjelasan saya mengenai apa itu teater. Walaupun mungkin tidak sempurna karena saya masih baca teks, tapi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Di sini kekurangan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.